Gimana sih awalnya bisa bisa akhirnya oke kita sama Ardan untuk project perkenalan pemain baru yang ini? Untuk si Persib tadi, kalau misalkan mau cerita, Hmm. itu kita dapat kesempatan itu cuman dalam waktu, tadi sempet cek lagi, ternyata cuma 2 hari. 2 hari dari Dari tanggal 24 Juni itu tim Persib ngabarin si Ardan, ngumumin di radionya, kita brainstorming dulu gitu, sampai akhirnya ketemu satu konten tuh, ya udah request lagu. Jadi awal mulanya dari si request lagu ini. Gitu. Jadi nanti si pemain Persija bakal telepon ke Ardan buat nge-request lagu. Waktu tanggal 27, waktu hari Jumat itu kan pengumumannya tuh. Itu gila, super apa ya? Super deg-degan. Gitu, maksudnya super deg-degan. Takutnya kan ini Persib punya apa ya? Maksudnya punya base yang sangat besar gitu, apalagi bukan di Bandung doang, bukan di Jawa Barat doang, malahan cuman saya sama Dimas doang yang tahu. Terus tim Persib tuh ngabarin buat minta ke kita buat pengumuman pemainnya itu jam 3 sebenarnya. Ini fun fact sih sebenarnya. Minta pengumumannya jam 3 sore, tapi karena ada satu kendala waktu itu, pemain Persib yang mau diumuminnya ternyata masih ada di perjalanan di jalan tol. Jadinya diundur lah. Udah kasih waktu sampai jam 5 katanya. Nunggu pemainnya sampai Bandung dulu biar karena si dua pemain ini sama sekali kan mereka katanya masih kurang bagus dalam bahasa Inggris lah katanya. Sampai malahan si tim Persib ini sempat tanya ke kita, ada nggak anak Ardan yang bisa bahasa Portugis? Gitu. Karena kan Berginho William tuh kalau nggak salah pakai bahasa Portugis. Terus sampai akhirnya udahlah bahasa Inggris aja. Dan waktu itu yang bahasa Inggrisnya better tuh dari 2 orang itu cuman Berginho doang. ya Gitu. Beginho. Dan si kita pun baru tahu itu Berginho dan William itu waktu mereka nelfon. Kita nggak dikasih tahu sama sekali pemain Persib yang bakal diumumin di Ardan siapa, nggak ada. Mereka cuma bilang inisial aja, inisialnya U sama B. Yang jadi penasaran itu kan saat hari H gimana total jumlah pendengar Ardan. Oke. Itu kan kalau kalau pikiran rakyat bilang eksemplarnya naik. TVRI penonton online-nya naik. Nah, Ardan ini kan banyak platformnya. Oke. Ada yang masih dengerin di radio konvensional, ada yang udah dengerin di stream gitu. Nah, waktu itu gimana ngamatin di hari Oke. itu peaknya gimana? Oke, jadi waktu itu data yang kita bisa lihat secara real time itu cuman dari streaming, gitu. Kalau dari frekuensi kita bisa dapat itu, cuman karena itu harus ngambil dari badan survei kan, Nielsen, jadinya itu nggak bisa langsung real time lah. Tapi kalau buat si streaming ini kan kita bisa lihat buka dashboard yang masuk ke website kan, karena kebetulan untuk si streaming Ardan tuh diaksesnya via website si Ardan, gitu. Jadi real time pun waktu itu kita cek dan gila sih, itu 200.000 plus udah ngedengerin Ardan di hari itu. Ya kita terbantulah saat itu karena dengan campaign kita pun si Ardan Radio waktu itu masih Ardan 35 Still Live gitu, karena kita di tahun ini ulang tahun ke-35 sampai akhirnya dapat momentum ini tuh ya mungkin udah dari atas jalannya kali ya, maksudnya kita dikasih konten yang sama, kita dikasih jalan untuk ngebuktiin sama si pendengar di sana muda kalau Ardan ya still live. Dan kebukti waktu itu dikasih konten Persib, kolaborasi Ardan sama Persib yang ngedengerin gila banget. 200.000 tuh rekor berarti. Untuk Ardan dalam sehari rekor sih. Dalam sehari rekor. Berarti Dan itu nggak sehari, itu berarti dari jam 3 sampai jam 6 aja berarti. Kita sempat tanya juga itu kenapa Ardan yang dipilih. Kan kenapa nggak pakai Boboto FM? Aku waktu itu sempat bilang gitu langsung. Kan Boboto FM bukannya punya Persib juga ya? Ya mereka bilangnya ya nggak tahu, ya Ardan aja mungkin. Mungkin ya kalau Ardan kan sekarang kita mengklaim sebagai radio anak muda nomor 1 di Bandung gitu. Mungkin karena itu juga kali ya. Persib percaya sama Ardan ya, alhamdulillah sih. kalau Akang sendiri dari yang emang pernah diajak kerja sama Persib, ngelihat misinya si Persib di musim ini, cara ngenalin pemain tuh in general gimana sih, ngelibatin banyak elemen juga di kota Bandung? Sangat-sangat out of the box sih. Maksudnya di saat semua yang nggak semua klub juga sih maksudnya, tapi rata-rata mungkin cara promosi ini kan kalau nggak ya visual aja lah gitu ya. Tapi kalau si Persib ini ya nggak tahu ide siapa awalnya, cuman out of the box sih maksudnya. Ya mungkin karena orang Sunda mah atau orang Bandung mah kreatif mungkin ya. Gitu jadinya ya ini pembuktian kalau Bandung mah kreatif gitu, maksudnya kita Bandung mungkin mencari sesuatu yang beda gitu, orang-orang Bandung dan termasuk Persib mungkin gitu. Ya
Terus selain itu juga bisa dibilang membantu gitu, membantu teman-teman media gitu di media-media di Bandung atau di lokalnya untuk lebih apa ya, untuk masih bisa stand out gitu. Kita mau melakukan sesuatu yang lebih dan pengen nunjukin bahwa Persib ini klub yang besar. Iya. Kalau yang pikiran rakyat itu adalah kita nggak tahu pemainnya siapa, tapi konsep udah tahu. Betul. Bagaimana dengan yang kita udah tahu pemainnya siapa, konsepnya kita belum tahu. Apakah di balik perkenalan pemain ini, si pemain itu dilibatkan, juga tim pelatih juga dilibatkan, Nah itu atau gimana? itu juga menarik tuh, karena kayak contoh kalau pemainnya ada kan enak ya, bisa kita suruh acting atau apa ini segala macam. Tapi kan ini kita nggak tahu. Iya, posisi pemain masih Ada- belum ada. arrival gitu. Ada yang waktu itu yang bikin panik, kita udah tahu pemainnya, terus habis itu kita dapat mediumnya adalah radio, tapi sistemnya adalah itu kayak live phone call gitu. Waktu itu kita paniknya adalah karena salah satu pemain itu masih kejebak. Yang satu masih kejebak di jalan, belum nyampe ke Bandung, dan dia nggak bisa bahasa Inggris Iya. buat ininya. Terus habis itu yang satu lagi waktu itu di malam sebelumnya kita dikasih tahu bahwa kemungkinan dia nggak bisa datang karena pesawatnya delay. Jadi kita waktu itu mikirin apa kita rekam suaranya ya, jadi nanti seakan-akan dia lagi kayak di interview atau apa ini segala macam. Tapi alhamdulillahnya akhirnya dua-duanya bisa ketemu. Pada saat dari plan terus habis itu mengarah ke eksekusi, ada aja hal yang harus dipikirkan walaupun belum tentu secara kenyataannya itu berjalan sesuai sama plannya. Banyak Pak. Ada satu yang kami agak sedikit sedih. Ya, waktu itu sebenarnya pengenalan terakhir, ya itu si Eliano itu kami pengen bikin grande di stadion. Oke. Jadi apa namanya, kami sudah menyiapkan video teaser ini segala macam ya. Tapi memang keadaan tidak memungkinkan dan ini bukan kesalahan siapapun lah. Jadi intinya adalah kami cuman sedihnya adalah karena kami itu tadinya pengen menutup ini dengan Big Bang lah gitu ini segala macam, dan harapannya match-nya berjalan kita dapat 3 poin itu kan makin jadi lah. Iya. Tapi pada saat nggak jadi, nggak apa-apa. Toh the show must go on. Kita akhirnya announce-nya itu di YouTube. Boleh nggak sih lu ceritain sebenarnya konsep apa yang ingin lu pakai pas kemarin Eliano Reinders ya sama Andrew Yung? Eliano Reinders ya? Ya, jadi waktu itu sebenarnya ini juga simpang siur. Kami udah tahu bahwa akan ada pemain naturalisasi sama ada pemain asing. Gitu. Tapi ya lo tahu ininya kan. Dinamikanya. Iya, dinamikanya Iya, kan. Harusnya ada satu pemain asing yang tadinya mau kita kunci, tapi akhirnya nggak jadi. Ya, buat saya ininya. tahu itu. Ya, buat ininya kan. Jadi tuh prosesnya adalah kami tuh sebenarnya udah tahu akan ada 3 pemain. Barba, Haye, sama satu lagi itu si Yung. striker. Andrew striker ya. Si striker itu. Kita udah bikin materi teasernya, itu menunjukkan clue bahwa akan ada 3 pemain ini. Di tengah-tengah itu waktu itu launchingnya kita Wilujeng Sumpingnya lewat TVRI. Betul. Di tengah-tengah itu harus dipotong. Jadi akhirnya kami bikin 3 versi. Versi 1 itu untuk 1 pemain, 1 announcement pemain. Versi 2 itu adalah untuk 2 pemain. Versi 3 itu untuk 3 pemain. Itu kejadian itu benar-benar hamin 8 jam kayaknya. Jadi dalam 8 jam kita harus mikirin, wah ini harus diedit nih, ini berarti harus ini. Ini jadinya gimana nih? Jadi maksudnya karena kita ragu apakah jadinya 1, 2, atau 3, ya udah sekalian aja bikin 3-3-nya. Secara omongan mungkin gampang, tapi kan secara proses, dari proses editing, dari proses konsep ini segala macamnya, kita harus bikin supaya ini tetap seamless. Iya. Nah, tiba-tiba pas udah selesai, tiba-tiba Kang Adit tuh bilang, belum selesai. Kita masih mau datangin 1 pemain lagi. Lah, 2 bahkan dia bilang gitu. Lah, gitu. 2 karena pengganti yang nggak jadi. Betul ya. Jadi kan akhirnya yang di HY itu 2 pemain yang diiniin Barba sama dia. Terus habis itu yang terakhir kita tutup dengan si Chung sama Eliano. Jadi yang Barba sama Haye itu sebenarnya ada beberapa materi video. Yes. Ada beberapa materi video. Ada beberapa materi video, ada beberapa ini segala macam. Terus habis itu, sekalian kita habis itu kan mikir gitu. Tadinya kita pikir, oke, penutupnya di TVRI, udah case close gitu. case Tiba-tiba, close. enggak, belum. Transfer window masih ada sampai 31. Gue pengen ada ini lagi. Oh ya udah, kita pikirin. Nah itu pas banget pertandingan lawan Borneo. Makanya kami langsung mikir, ini nih nutup di stadion kayaknya bakal oke banget nih. Jadi kemarin konsepnya itu kan adalah
waktu yang di TVRI si ininya tuh dibajak kan. Si Prabunya. Iya, si Prabunya dibajak dan si Prabunya membajak si TV. Nah, terus habis itu lanjutannya sebenarnya ada teasernya. Itu tiba-tiba si Prabunya tuh ditelepon sama Tom Hei bohong-bohongan, ngasih tahu bahwa pakai bahasa Sunda, ngasih tahu bahwa kelupaan, harusnya ada tuh yang disebut satu lagi. Oh iya, lupa. Akhirnya itu kita sebut di stadion disebutnya. Jadi itu mau ditayangkan di stadion di Giant Srine kami itu di kiri kanan sebelum pertandingan dimulai. Karangan bunga. Itu kan karangan bunga ditaruh tuh, diinapkan di bawah jembatan tuh. Yang kami khawatirkan takut hilang kan. Kebayang coba diangkut Satpol PP itu kembang. Jadi begitu kita memperkenalkan besoknya, Udah nggak ya ada. kita tampilkan. Bunganya nggak ada. Nah, putar otak gimana caranya, akhirnya saya beranikan diri kontak Pak Wali ya, Pak Farhan. Pak, izin salah, saya bilang. Saya mau bikin konsep pengenalan pemain lewat karangan bunga, ditaruh di bawah flyover yang ada PD baik ya. Yang itu. Boleh nggak Dekat dijagain? alun-alun. Dijagain gimana? Takutnya diambil Satpol PP. Oke, dia bilang. Ya udah, nanti saya minta tim, dia bilang. Yang akhirnya itu pakai kon dijagain. Terus Satpol PP, petugas dari yang tugaskan Pak Wali tiap jam berapa itu selalu patroli. Yang pada akhirnya pas pagi-pagi saya minta tim untuk standby jam 6 masih ada, alhamdulillah. Nah, Bapak tuh nggak tahu tuh gimana prosesnya kan? Oh iya, yang itu. No, very, very beautiful, very nice. Something I looked forward to when I saw it, of course, because I joined the team in Thailand, so I was looking forward to coming here. No, I was very happy to see all the messages and the welcome and so on. It's just very beautiful. Yeah, really good. I think if you came new here, yeah, everyone is good for you, everyone talks to you, and you feel directly you are one team. Ya, itu bagian dari sisi marketing yang sangat bagus lah, karena Persib itu kultur lah. Semua pengen lihat Persib, bagaimana pengenalan pemain baru, bagaimana perkembangannya, dan ini salah satu kenapa Persib adalah tim besar di Indonesia. In this season, this marketing part, they're doing much better job than before, and you see that this is interesting. Lots of people following on social media means that is good. Dari kacamata seorang fans, dari kacamata orang Bandung itu sendiri gitu, ngelihat cara-cara perkenalan baru itu sendiri gimana sih? Ya karena kan Persib ini bukan hanya milik Bobotoh ya. Dan Persib ini di Bandung bukan hanya sekedar klub sepak bola, tapi melibatkan juga seluruh perasaan warganya, melibatkan juga kotanya, dan tentunya sejarah-sejarah kota tersebut. Jadi ketika perkenalan pemain melibatkan sejarah-sejarah yang terjadi di kota Bandung atau hal-hal yang memang identik dengan kota Bandung, ya memang udah Persib banget. Memang seharusnya seperti itu.